Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berikut adalah beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses mediasi. Pertama, memulai proses mediasi. Pada tahap ini, mediator akan memperkenalkan diri, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah, menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, prosedur mediasi, pengertian kaukus, parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya. Kedua, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Mediator mengidentifikasi topik umum permasalahan dan menyepakati subtopik yang akan dibahas secara berurutan. Ketiga, mengungkap kepentingan tersembunyi, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Keempat, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian masalah bersama. Kelima, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah, serta mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Keenam, proses tawar-menawar akhir. Ketujuh, mencapai kesepakatan formal. Pada tahap ini, para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur pelaksanaannya. Demikian tahapan mediasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apa itu proses dismisal? Proses dismisal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu apakah dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Pada tahapan dismisal proses ini, pada dasarnya pemeriksaannya terbatas pada pemeriksaan berkas-berkas surat. Meskipun pemeriksaannya terbatas, tetapi pada tahapan dismisal proses ini sudah bisa menghasilkan putusan yang berupa putusan sela yang berbentuk penetapan. Ada dua alternatif terhadap putusan sela. Yang pertama adalah bahwa gugatan dinyatakan diskualifikasi atau gugatan ini dinyatakan ditolak dan diberikan upaya hukum untuk putusan yang menyatakan gugatan dinyatakan tidak diterima atau ditolak dengan upaya hukum perlawanan. Kemudian alternatif kedua, hasil dari pemeriksaan dismisal proses menyatakan bahwa gugatan dinyatakan diterima. Ada beberapa alasan untuk menyatakan suatu gugatan dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima. Yang pertama, terkait dengan kewenangan atau kompetisi peradilan tata usaha negara. Apabila hakim atau pengadilan menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang baik secara absolut maupun secara relatif, maka ini menjadi dasar pengadilan dalam tahapan dismisal proses untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak. Kompetisi absolut itu terkait dengan pokok perkara yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan kompetisi relatif terkait dengan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak mengadili sengketa tata usaha negara. Alasan yang kedua, yang bisa dijadikan dasar ditolak adalah gugatan kadaluarsa. Jadi, gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu adalah 90 hari kerja. Sejak ada ketentuan bahwa pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus melewati upaya administrasi terlebih dahulu, maka batas jangka waktu kadaluarsa itu dihitung 90 hari kerja sejak ada keputusan banding administrasi yang ditempuh oleh penggugat. Apabila jangka waktu 90 hari ini dilewati, maka hal ini bisa menjadikan alasan suatu gugatan itu dinyatakan diskualifikasi atau ditolak. Alasan berikutnya yang bisa dijadikan dasar yaitu gugatan tidak sempurna.
Jadi, alasan yang ketiga ini terkait dengan ketidaksempurnaan gugatan, baik kaitannya dengan persyaratan material maupun persyaratan formil suatu gugatan. Yang keempat, yaitu karena alas gugat atau dasar gugat adalah tidak layak. Yang menjadi alas gugat di PT UN yang menjadi dasar gugatan penggugat yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila alas gugat oleh pengadilan dianggap tidak layak, maka ini bisa menjadi dasar pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan gugatan ditolak dalam tahapan dismisal proses. Kemudian alasan yang kelima yaitu gugatan sebenarnya sudah dikabulkan, tetapi penggugat belum tahu. Dalam hal ini contohnya adalah terkait dengan gugatan fiktif positif. Apabila gugatan fiktif positif yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara dalam tahapan dismisal proses perlu diperiksa, tapi kemudian gugatan dikabulkan oleh pembuat keputusan, maka sebenarnya gugatan ini sudah dikabulkan. Oleh karena itu, dengan dasar ini, gugatan dinyatakan ditolak dalam tahapan dismisal proses oleh hakim PT UN. Setelah ada putusan dismisal proses ini, apabila penggugat keberatan atas putusan dari tahapan dismisal proses ini, maka upaya diberikan kepada penggugat adalah melakukan upaya perlawanan kepada pengadilan tata usaha negara yang memeriksa dalam tahapan dismisal proses. Dalam upaya perlawanan tersebut dilaksanakannya dengan acara singkat dan bisa menghasilkan putusan. Ada dua alternatif, yaitu perlawanan dinyatakan diterima dan perlawanan dinyatakan ditolak. Apabila diterima, maka proses selanjutnya yaitu pemeriksaan atau sidang persiapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.